Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan masih dengan pembahasan yang sama berkaitan dengan malaikat. Disebutkan tentang besarnya malaikat, azmu malaikah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk memberitahukan kepada umatnya tentang besarnya malaikat. Disebutkan hadisnya dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Udhina li", diberikan izin kepadaku, an uhadditha, untuk aku berbicara menyampaikan kepada umat, an ahadi hamalatil arsh, tentang salah satu malaikat yang ditugaskan untuk membawa arsh. Yahmilu fawqum yawmaidin thamaniyah, malaikat yang membawa arsh itu ada 8, thamaniyah. Rasul mendapatkan izin untuk menyebutkan tentang besarnya. Kita tahu yang namanya arsh adalah makhluk yang paling besar, dan Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada arsh. Malaikat yang ditugas untuk membawa arsh disebut oleh Nabi, ma baina syahmati udunihi wa atikihi masiratu 700 amin. Beliau tidak berbicara badannya atau tinggi atau bagaimana besar, tidak. Beliau berbicara satu kalimat ini untuk memberitahukan akan besarnya. Apa itu? Ma baina syahmati udunihi, jeda antara syahmati udunihi. Syahmati udunihi adalah ini, udun, telinga, dengan atikihi. Atiki adalah apa? Pundak. Itu adalah sejauh perjalanan 700 amin, 700 tahun perjalanan. Jeda antara ini, kalau kita kan paling berapa senti sih Pak? Malaikat hamalatul arsh yang membawa arsh sebesar itu. Riwayat ini bisa dilihat juga dengan tahqiqnya Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, Silsilah Hadits As-Sahihah. Demikian juga hadis yang tadi kita telah baca tentang besarnya malaikat Jibril, diriwayatkan Imam Ahmad dengan musnadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ra'a Rasulullah Jibril fi suratihi. Ibnu Mas'ud mengisahkan Rasulullah pernah melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya. Walahu 600 janah, Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janah minha qad saddal ufuq. Kullu janah minha, setiap satu sayapnya itu sungguh telah memenuhi ufuk, yakni besar, panjang, memenuhi ufuk barat ataupun ufuk timur. Ini menunjukkan besarnya malaikat. Anda bisa lihat bab ini dalam kitab Bidayah Nihayah atau dalam kitab Ibnu Katsir. Beliau mengatakan hadis ini sanadnya hasan atau isnaduhu jayyid. Demikian beliau kaum muslimin rahimani wa jami'an. Tadi yang kami sampaikan adanya sebuah riwayat malaikat Jibril berubah bentuk seperti bentuk bashar, manusia.
Ya, bentuk bukan seperti, bentuk bashar, bentuk manusia. Sahabat yang paling sering mirip dengan malaikat Jibril ini adalah siapa tadi saya sebutkan? Dihyah namanya. Dihyah. Hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dalam sahihnya, dan juga Imam Tirmidzi menyebutkan dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, panjang riwayatnya, beliau sebutkan, wa ra'aitu Isa ibni Maryam. Beliau sebutkan, aku pernah melihat Isa ibni Maryam. Ini kisah ketika setelah beliau Mi'raj, menjumpai Isa, menjumpai sekian di beberapa langit 1, 2 dan seterusnya. Aku melihat Isa bin Maryam, faida aqrabu man ra'aitu bihi syabhan Urwah ibn Mas'ud. Yang mirip dengan Isa ibn Maryam di antara sahabatku adalah Urwah ibn Mas'ud. Orangnya ada, Urwah ibn Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim faida aqrabu min man ra'aitu bihi syabhan sahibukum yuridu bihi nafsah. Adapun aku ketika melihat Ibrahim, yang paling mirip dari Ibrahim ini adalah sahib kalian ini. Yang dimaukan adalah diri beliau sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat Jibril, faida aqrabu man ra'aitu bi syabhan Dihyah. Aku melihat Jibril, dan ternyata yang paling mirip dengan malaikat Jibril sahabat Dihyah. Masya Allah. Kaum muslimin rahim jami'an, ini semuanya adalah hadis yang sahih yang kita yakini bagian dari agama kita. Yang sudah kita lewati tadi muqaddimah di awal, ucapan Imam Ibnu Qudam al-Maqdisi. Harus diingat bahwa sesungguhnya semua berita yang datang dari nas Al-Quran wa sunnah yajibu alaina nu'minu biha. Wajib untuk kita mengimaninya, meyakininya. Saun kana alimnahu au jahilnahu. Sama saja apakah berita itu bisa kita mengerti, bisa kita fahami, atau tidak bisa kita mengerti isinya. Harus kita mempercayainya dan meyakininya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian yang berikutnya, kami sebutkan beberapa dalil yang lainnya, bahwa mereka, malaikat ini, la yakulun wa la yashrabun, tidak makan dan tidak minum. Hal ini disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-70. Disebutkan juga dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai 28 ketika Allah berfirman tentang Dhaif Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim? Apakah telah datang kepada kalian berita tentang tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim? Tamunya dari kalangan malaikat. Disebutkan dalam ayat tersebut, idkhalu alaihi faqalu salaman. Qala salam. Salamun qaumun munkarun. Faragha ay mala ila alihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabu ilaihim qala ala ta'kulun fawajaz min khifa qalu la takhaf wa basharuhu bighulamin alim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan makanan, hidangan, mereka tidak makan. Tangan mereka tidak bisa menyentuh makanan tersebut, ya, karena memang mereka tidaklah makan dan mereka juga tidaklah minum. Bisa dilihat tafsirnya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berbicara tentang jumlah malaikat. Kami sempat tadi sebutkan tentang Baitul Ma'mur. Di antara hadis yang lainnya adalah hadis yang berkaitan dengan yu'ta yaumaidin bi jahannam laha 70,000 zimamin ma qul fi zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Hadis ini juga salah satu riwayat yang menyebutkan banyaknya malaikat. Rasul mengatakan yu'ta yaumaidin bi jahannam, di hari itu didatangkanlah neraka jahannam, laha 70,000 zimamin, yang memiliki 70,000 tali kekang untuk membawanya, untuk menyeretnya.
pada setiap satu tali kekangnya ditarik oleh 70 alfa malakin yajurrunaha, 70.000 malaikat yang menariknya. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Adapun dalil yang tadi kita sebutkan, Rasul mengatakan tentang Baitul Ma'mur, fa huwa yadkhuluhu kul fi kulli yawm 70 alfa malakin. Di langit yang ketujuh, fi samati sabi'ah, terdapat yang namanya Baitul Ma'mur. Malaikat datang dan masuk ke dalamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejumlah 70.000 malaikat pada setiap harinya. Apabila mereka telah keluar, idza kharaju, apabila mereka telah keluar, lam ya'udu ilaihi abadan, tidak akan pernah kembali ke situ lagi untuk selamanya. Wa dzalika kulli yaum, dan itu terjadi pada setiap hari. Betapa banyak malaikat itu kaum muslimin. Sehingga kita ini manusia, sudah banyak manusia, di mana-mana manusia Pak, tetapi kalah jumlahnya dengan mereka. Karena itu ketika ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ketika datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf, manusia tidak ada satupun yang berani berbicara. Mengangkat kepalanya pun enggak berani. La yatakallamu, tidak berasa. Kenapa? Di antara tafsirannya adalah Allah Maha Besar. Semua manusia takut kepadanya. Dan di antaranya adalah malaikat yang sangat banyak sekali. Manusia berapapun miliaran manusia tetap jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan al-malaikah. Kemudian tentang beberapa jenis ibadah-ibadah mereka. Tadi sudah kita bacakan di fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin bahwa mereka melakukan berbagai macam ibadah. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang ibadah mereka adalah tasbih. Nasnya sudah kita baca tadi, alhamdulillah. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-7, Allah berfirman tentang hamalatul arsh, malaikat yang besar pembawa arsh yang sejumlah 8, dan juga malaikat yang ada di sekitarnya, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan mereka-mereka malaikat yang membawa arsy dan yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih kepada Rabb mereka, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah semua malaikat, keumuman malaikat dengan lafaz yang umum. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-5, Allah berfirman wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang paling disukai disebutkan dalam sebuah dalil, disebutkan dari sahabat Abu Dar dalam Sahih Muslim, ketika Rasul ditanya, suila Rasulullah ayu dzikri afdal, zikir yang mana yang paling afdal? Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dar, zikir manakah yang paling afdal wahai Rasul? Qala Rasulullah menjawab, massafallahu li malaikatihi wal ibadi. Zikir yang paling afdal adalah zikir yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan untuk hamba-hambanya, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Orang yang melakukan hal ini kaum muslimin adalah dia melakukan amalan yang sangat besar yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang pahalanya amat besar. Saya sebutkan di sini tentang kalimat subhanallah wa bihamdi. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Muslim, rawahu Muslim, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Mari kita amalkan hadis ini Pak, gampang, tidak pakai susah dan tidak lama ya. Barang siapa yang dia hina yusbih, ketika di pagi hari,
membaca subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Demikian pula wahina yumsi, demikian juga ketika di sore hari dia membaca subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdali mimma ja'a bihi. Lam ya'ti ahadun, tidak seorang pun datang kepada Allah dengan membawa pahala yang lebih afdal daripada perbuatan dia itu. Ini mengucapkan kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Hina yusbihu wa hina yumsi, ketika pagi dan ketika sore. Illa, kata Nabi, kecuali ahadun qala mithla dzalika aw zada alaih, kecuali seorang yang mengucapkan kalimat semisal itu atau dia lebih banyak lagi daripada itu. Qala Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadis ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang yang membaca subhanallah wa bihamdi boleh bagi dia 100, boleh bagi dia lebih dari itu. Menghitung 100 gampang, Pak. Gampang atau gampang? Gampang. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kita sambil duduk, ya, sambil umpamanya ada kesibukan apa, nyabut rumput di halaman belakang karena sudah pensiun umpamanya. Ya. Pekerjaan pensiunan kan kadang-kadang kayak gitu-gitu, Pak. Ya. Ngomong putu, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bisa. Ibu-ibu sambil apa? Nyapu, subhanallah bihamdi. Kita amalkan ini. Dan ini adalah tasbih yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk para malaikatnya dan li'ibadihi, untuk hambanya. Mudah atau gampang mengucapkannya, Bapak? Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Tidak ada, semuanya bisa, gampang. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian di antara amalan malaikat adalah sebelum kita masuk, para malaikat itu tasbihuhum lillah daimun la yanqati'. Tasbihnya para malaikat itu terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Masya Allah, kalau kita ini terputus stok bahkan kurang banget. Ya, sedikit tasbih kita. Malaikat tidak. Sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang, la yafturun. Mereka tidak pernah berhenti. Tidak pernah futur mereka. Terus semangat dalam melakukan tasbih tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimahum jami'an, ibadah yang lainnya adalah ibadah salat, seperti halnya kita alhamdulillah sering mendengarkan hadisnya. Nabi mengatakan, "Ala tasufun kama tasbul malik min rabbihim." Rasulullah ketika meluruskan shaf di hadapan para sahabatnya, di antara yang beliau berikan semangat tasjih agar kaum muslimin mendahulukan saf yang pertama, dipenuhi dulu yang pertama, kemudian berikutnya adalah hadis ini. Ala tasufun, apa kalian tidak mau untuk bersaf dalam salat seperti halnya para malaikat bersaf inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditanyakan kepada Nabi bagaimana safnya malaikat, Rasulullah mengatakan yatumunal awwal fal awwal. Mereka menyempurnakan yang pertama, kemudian berikutnya sempurna, kemudian berikutnya sempurna, terus. Jangan sampai orang sholat di depan belum sempurna dia berdiri sendirian. Ini tidak diterima. Bentuk yang seperti ini yang disebut oleh Nabi, innallaha la yaqbalu sholata limunfarid khalfas shaf. Allah tidak menerima sholatnya seorang yang berdiri sendiri di belakang shaf. Syekh Al-Albani mengatakan ketika di depan dia masih ada tempat belum sempurna, tapi dia sengaja sholat di belakang sana. Ya, apalagi di belakang kaca itu, belakang sana. Ya.
Ada beberapa orang yang jahil seperti itu, Pak. Ya. Ini menyalahi aturan agama. Dan ujungnya adalah tidak sah, tidak diterima salatnya. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kita masuk kepada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya tentang sebuah pertanyaan, malaikat masuk dalam rumah. Malaikat rahmah masuk ke dalam rumah kaum muslimin, membawa ketenangan, membawa semangat dalam ibadah, suasana yang baik, yang damai, ridha Allah Azza wa Jalla, menebarkan rahmah. Tetapi malaikat ini bisa saja disebutkan dalam nas tidak mau masuk ke dalam satu rumah. Perhatikan pembahasan ini penting kami sampaikan karena masih ada di antara umat Islam yang tidak tahu tentang hal ini. Ya, pertanyaannya adalah tentang album. Tahu album apa? Sebutkan dalam satu nas, innal malaikata la yadkhulu baitan fi suwar wal kalb. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya dan anjingnya. Ada gambar makhluk yang bernyawa dan ada anjingnya. Pertanyaan pas ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ma ra'yukum fadilatikum wa Syekh fil ihtifaz bisuari bi album? Pertanyaannya langsung situ. Apa hukumnya wa Syekh? Apa pendapatmu Syekh tentang ihtifaz, yakni menjaga atau melindungi, merawat as-suwar, gambar-gambar, foto-foto bil album, dengan album. Disebutkan bi album sini. Album, tahu album apa? Tahu album? Album foto. Ya, tempat untuk menyimpan foto. Hal hadhihi suwar tamna'u min dukhulil malaikati fil buyut? Apakah gambar-gambar ini menghalangi para malaikat untuk masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin? Manusia menjawab, al-jawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, terus sampai wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Hadhihi suwar, gambar-gambar ini, foto-foto ini, allati tuhfazu, yang dirawat, disimpan, ya. Kama yaqulun li dzikra, sebagaimana orang mengatakan ini hanya sekedar untuk ya mengingat masa lalu, dulu pernah foto begini, foto begitu, dulu ketika nikah difoto, duduk berdampingan, kemudian nikah lagi yang kedua, ini foto kedua, ini nikah lagi foto yang ketiga, ya, insyaallah. Lidzikra, kata beliau, foto-foto tersebut nara annal ihtifadha biha haramun. Kami meyakini bahwa menyimpan foto-foto tersebut dalam album hukumnya haram. Ini bantahan kepada siapa yang mengatakan Syekh menghalalkan foto. Syekh Ibnu Utsaimin keras, belum mengatakan haram. La siyama idza kanat suwar al-amwat, terlebih lagi gambarnya adalah orang-orang yang sudah mati. Kadang malah justru yang sudah mati diabadikan. Ke fotonya baik, tempelkan nang tembok Pak. Lambat laun orang akan bertanya, ada apa nih foto gede temen? Orang cucu-cucunya, cici-cicinya akan suatu saat akan mengagungkannya dan menjadikannya sebagai sebutan dalam doa, Mbah, tolong aku Mbah. Kami deleng gambare, Mbah, tolong aku Mbah. Itu awal mula kesyirikan di zaman Nuh. Ingat itu kaum muslimin, itu adalah gambar yang makhluk bernyawa, amwat yang sudah mati. Terjadi itu Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ya. Sekarang beredar gambarnya Wali Songo. Ya. Aduh, jangan repot. Umat Islam jahil. Wa anal wajib ihraquha wa izalatuha. Yang wajib adalah untuk dibakar, ihraquha, bakar itu. Izalatuha, buang itu. Lianna suratun haqiqatun, karena itu adalah gambar yang betul-betul hakiki,
Wujud asli. Wa idza kanat suratun haqiqah. Wa idza kanat suratan haqiqatan fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Kalau demikian adanya, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Rugi. Sangat rugi sekali. Dan berita, kata Nabi, ikhbarun Nabi, berita Nabi yang menyampaikan wa anal malaikat la tadkhulu baitan fi surah. Nabi memberitahukan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang ada gambar yang bernyawanya. Itu yuradu bi tahdzir. Itu yang dimaukan adalah peringatan supaya dihindarkan gambar-gambar itu. Jangan antum mengatakan ya menora apa-apa karepe malaikat be. Jangan seperti itu, ini musibah. Malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah kita, musibah. Musibah ini ya kaum muslimin. Fa nasihati liha, maka aku nasihatkan kepada kalian untuk menghilangkan itu semuanya. Dan jangan dibiarkan di rumah kita malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Di sini diambil satu hikmah tentang malaikat masuk ke dalam rumah. Alam ghaib. Tidak perlu kita cari-cari nang di jagonge ya. Tidak perlu kita cari-cari, Pak. Di mana ini malaikatnya? Tidak perlu. Kita meyakini ini dan kita menginginkan supaya malaikat tersebut membawa rahmah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Syekh masih berkaitan dengan gambar. Bagaimana hukumnya kita membeli barang-barang di toko, supermarket atau yang lainnya yang di situ ada gambarnya, Pak. Misal hadirin beli barang deterjen, kadang ada gambar orangnya? Ada tidak? Ada sabun, ada gambar orangnya? Ada. Kemudian juga yang lainnya, sarden, ada gambar ikannya, macam-macam gambar, banyak sekali. Produk, ya, banyak sekali. Bagaimana hukumnya? Apakah juga menghalangi malaikat masuk dalam rumah kita? Repot kalau begitu, Pak. Apalagi yang buka toko kelontong. Nah, aduh, dagangannya gambar tok. Kalau seandainya dikasih spidol nanti dikira dagangan apa? Bekas. Bagaimana, Pak? Orang sedodolan bae lah. Walhamdulillah ada jawabannya dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Syekh belum jawab. Pertanyaannya saya bacakan. As-sa'il yaqul fi buyutina, di rumah kami suwarun katsiratun, gambar yang banyak, minal majallat wal ilab, kadang dari majalah, kadang koran, bungkus-bungkus, kadang dari ilab-ilab. Ilab itu tempat wadah makanan, hasil produk begitulah. Ya, gambar ayam, gambar apa, ketika orang beli kornet ada sapinya dan sebagainya. Itu ilab. Ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Fahal tamna'ul malaikati min dukhuliha? Apakah hal itu juga termasuk yang menyebabkan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah? Bi'an la nuriduha, karena kita enggak mau rumah kita itu tidak dimasuki oleh malaikat. Tapi barang itu kita butuh untuk beli. Bagaimana ini? Ya, cari barang yang sama tanpa ada gambar, enggak ada. Tapi kita butuh. Bagaimana dengan Indonesia? Jawabannya sekarang. Al-zahir, yang nampak dari permasalahan ini, belum mengatakan masalah ini masalah yang memang pelik. Hampir-hampir tidak bisa kita lepas dari yang seperti itu. Syekh menjawab, al-zahir an hadhi surah la tamna' dukhulal malaikah. Yang nampak bahwa para malaikat, ya, gambar-gambar ini itu tidak menghalangi masuk ke dalam rumah. Walhamdulillah. Ini jawaban dari Syekh. Walhamdulillah. Sehingga kita tidak terlalu berat. Ya. Tapi ingat, kita masih baca lagi. Wadhalika, alasan Syekh kenapa? Lianna ghairu maksudati. Dikarenakan gambar-gambar tadi itu bukan gambar-gambar yang dituju oleh kita. Kita maunya beli makanan dalamnya,
bukan beli gambarnya. Kita beli Pampers umpamanya, ada gambar anak kecil. Kita beli isinya, bukan lihat, anak gambarnya. Bukan, Pak. Bisa dipahami hadirin? Kita beli makanan rinso atau apa atau produk apa di situ ada gambar, bukan gambar itu maksudnya. Kita menginginkan produk hasilnya. Beda dengan tadi, album itu memang maksudnya itu gambar lukisan di dinding, ya. Maksudnya itu memang tujuannya. Gambarnya ahlul bid'ah, Syiah Rafidhah, yang namanya gambarnya besar-besar, mengatakan bukan Syiah, begitu masuk rumahnya, gambar dia teman, ya. Begini pakai hitam-hitam, sinten niku Pak? La'natullah Khomeini. Ya, terpampang besar. Ini pelanggaran besar terhadap syariat. Masa kita ikuti orang kayak gitu? Nah, saat ini aja sudah poin. Gak tahu ilmu ini orang. Jangan kita percaya omongannya. Nah, kita kembali ke sini. Wal insan la yahtam biha. Alasan kedua, manusia itu tidak memperhatikan sekali gambar-gambar tadi. Artinya kata Syekh, wujuduha wa adamiha indahu sawa. Adanya gambar dan tidaknya sama. Mau beli produk, mau bikin kornet, ambil, ini selesai sudah, buang di tempat sampah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Tidak ada kepentingan dengan gambar-gambar itu. Fadhairan al-malaikat la tamna'u min dukhulil bait. Yang nampak dari sini kata beliau adalah malaikat tidak masuk. Ini malaikat tetap masuk. Hal tersebut tidak menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi Syekh di tengah jawabannya beliau mengatakan, ingat ini. Kata Syekh, wa ma dzalika fatanazzuhu anha aula. Walaupun demikian, mensucikan rumah dan membersihkan rumah dari itu semuanya itu lebih aula. Koran-koran bekas, majalah-majalah yang ada gambarnya, apa bersihkan. Ini aula. Wa abada anha aula. Menjauhi rumah kita, menjauhkan rumah kita dari seperti itu lebih utama tentunya. Ini yang harus kita lakukan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau beli barang apapun yang ada gambarnya, selesai dipakai, buang. Masukkan ke tempat sampah. Selesai penggunaannya, selesai. Jangan kemudian kita sudah koran tahun berapa, bungkus tempe, kasih diwacani, Pak. Nah, ini apa? Sudah. Kadangkala kita naudzubillah min dzalik karena jahil, koran dijadikan sebagai penutup kaca. Koran di situ banyak makhluk hidupnya. Jangan, Pak. Bersihkan itu yang lebih aula. Akan tetapi Syekh mengatakan, lakin la naqul inna dzalika haram. Kita tidak mengatakan itu hal yang haram karena bukan kita yang bikin dan kita beli bukan karena memang gambarnya, bukan. Kita ada kepentingan dengan gambar, kita kepentingannya dengan isi dan produk yang kita butuhkan. Bisa dipahami hadirin? Kemudian pertanyaan berikutnya tentang Allah menciptakan malaikat dari apa dan Allah menciptakan iblis dari apa. Insyaallah ini sudah dijawab tadi. Thabata an Rasulillah min hadits Aisyah qalat, riwayat Muslim dalam sahihnya, khuliqatil malaikatu minan nur. Diciptakan malaikat dari nur, cahaya. Wa khuliqal jan min marji min nar. Adapun jin, iblis bagian dari jin. Sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jinni fa fasaqa an rabbi. Iblis itu adalah dari jin. Jin yang fasik terhadap perintah Rabbnya. Nah, iblis dan jin semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jal min marji min nar, dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam min wasalakum
Adapun Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari seperti yang telah disebutkan kepada kalian, yakni minatin, dari tanah. Kemudian berikutnya adalah tentang pertanyaan yang hukmu du'ail malaikah. Apa hukumnya berdoa kepada malaikat? Kalau berdoa kepada jin, paham, jin kan jahat, jin kan jelek, matanya merah, kupingnya panjang, gadilen, bulu lah jelek. Kalau malaikat kan rahmah, wahai malaikat, tolong aku. Malaikat kan baik, Mbok. Baik atau baik, Bapak? Baik. Wahai malaikat, bangunkan aku. Kalimat ini, nanti malam saya mau sholat malam. Boleh tidak? Jangan jawab, ada jawabannya dari Syekh. Antum jangan terpancing ya. Kadang antum kalau bagaimana jawabannya langsung di dalam ini reaksi. Jawabannya begini. Jangan dulu. Kita ini kapasitas ilmunya masih apa, Pak? Ya, masih dalam. Lawannya masih dangkal, sehingga jawab sesuatu tanpa ilmu berbahaya, Pak. Bismillah. Pertanyaannya, ishtahara inda ba'dil awwam. Telah masyhur kata Syekh. Hal yang masyhur di kalangan mereka, di kalangan Saudiyun, masyhur. Kalau di kalangan kita, wallahu alam. Sebuah kalimat, ayaqul ahaduhum qabla an-naum, sebelum tidur, mengatakan, ya malaikah, ya malaikatul hifz, aikiduni fi sa'ah kada atau 'inda waqtin kada. Wahai malaikat yang menjagaku, bangunkan aku di jam ini, di waktu ini. Kalimat yang masyhurah. Seakan-akan meminta bantuan kepada malaikat. Malaikat kan sah saja, baik kok, teman. Mendikatakan teman. Nanti akan ada pertanyaan, bolehkah kita menganggap bekerja sama dengan, apakah dibenarkan orang mengatakan saya bekerja sama tidak dengan jin, tapi saya bekerja sama dengan malaikat? Apakah ini dibenarkan? Jawabannya nanti. Tunggu saja. Nah. Jawaban dari beliau, kalimat ini hadza la yajuz. Ini bahasa yang tidak boleh. Bal huwa minasyirkil akbari. Bahkan kalimat ini adalah syirik besar. Waduh. Syirik besar kaum muslimin. Cuma seperti itu saja. Ya malaikah, aikuduni, bangunkan aku jam sekian, aku mau sholat malam. Niatnya baik, sholat malam. Mintanya kepada malaikat. Dalam perihal apa? Bukan minta rezeki, bukan minta jodoh, bukan minta apa. Cuma ini nanti malam bangunkanlah. Yang seperti ini sudah dihukum oleh Syekh, hada syirkul akbar. Kenapa? Lianau du'a li ghairillahi. Karena hal ini terdapat unsur berdoa kepada selain Allah, wa talabun minal ghaibi, dan terdapat unsur meminta kepada sesuatu yang gaib. Ini berbahaya sekali. Kalau di negeri kita, karena film-film di televisi begitu gencar tentang kesyirikan, sampai-sampai ada seorang anak ya, yang dia berpenampilan seperti ibu peri, memegang sesuatu dan dia meminta, wahai ibu peri, lindungi aku. Dia tiru-tiru ikut-ikutan mencontoh apa yang dilihat dalam film itu, film anak-anak. Ibu perinya bagikan seperti kupu-kupu yang ada sayapnya, digambarkan seperti itu. Datang kemudian melindungi anak itu dan memberikan apa yang diminta. Berarti ibu peri ada, berarti ibu peri bisa memberi, berarti ibu peri itu kalau dipanggil datang, bisa memenuhi. Ini syirik. Ini masyhur di kalangan kita, ibu peri. Ya, pernah dengar ibu peri? Ya, penggambarannya sampai seperti itu. Ini pun termasuk dari doa li ghairillah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan hada qad talabi minal jin. Ini hukumnya sama dengan meminta-minta kepada jin.
walasnam wal amwat, sama dengan meminta kepada patung-patung dan orang-orang yang telah mati. Kemudian beliau sebutkan dalil tentang perkara tauhid. Masya Allah. Termasuk ucapan yang hampir serupa dengan ini. Misal seperti wa min hadza syirik qaulu ba'din nas ya jin khudhuh ya sab'ata khudhuh, wahai jin ambil ini, wahai jin datangkan ini, wahai jin angkat ini, wahai malaikat, wahai, memanggil makhluk yang gaib diyakini bisa mendengar dan bisa memenuhi panggilan dia dan bisa mengabulkan, pada ujungnya dia akan menuhankannya dengan berdoa kepadanya. Saya sering menyebutkan contoh malapetaka di negeri kita itu merebak sampai ke kita. Kita ini produk zaman dulu, Pak. Kalau anak-anak kita alhamdulillah sudah mudah-mudahan aman, dan itu pun tidak aman. Masih. Apa itu kaum muslimin? Saya sering sebutkan, dulu kita pernah mendengarkan sandiwara radio. Sahur sepuh. Nah, masih ingat Bapak? Atau siapa itu? Mak Lampir. Oh, ingat jenengan kok. Saya lagi bingung lagi apa Mak Lampir, betul. Di situ ada sembaranya. Sembara kalau dalam keadaan kisahnya genting, yang dipanggil siapa? Datuk Panglima Kumbang. Masih ingat? Ya. Dan kita senang kalau datang Datuk Panglima Kumbang. Kakek jabat. Masih ingat tokoh ini? Ya, Masya Allah, di mana-mana, bukan di Cilacap ya. Ini musibah, malapetaka, kesyirikan masuk ke rumah-rumah kita, ideologi kita dirusak dengan yang seperti ini. Ini kan ada pesan singkat bahwa jin itu bisa membantu, jin itu bisa dipanggil, jin itu bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Nyatanya ini, nyatanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu merusak ideologi kita, merusak iman takwa kita. Kalau kita tidak mengenal dakwah sunnah ini, bisa jadi kita masih seperti itu. Tidak copot keyakinan itu dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena waktunya tinggal 20 menit, kita akan ambilkan pembahasan yang tadi kami sampaikan, adanya malaikat sayyahun. Malaikat yang berkeliling di bumi ini mencari tentang majelis ilmu. Disebutkan hal itu wahai kaum muslimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ada juga satu riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ta'ala malaikatan yadufuna fi turqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang mereka yatufun, berputar-putar, yakni berkeliling, fi turqat, di jalan-jalan, ya, fi subul, di jalan-jalan kita ini, yaltamisuna ahla dzikri, dalam rangka mencari ahlu dzikri. Ahlu dzikri yang dimaukan secara syar'i adalah orang yang berkumpul dalam rangka yatadarasunahu, membaca Al-Quran, mempelajarinya, membaca hadis dan mempelajarinya, menumbuhkan iman dan takwa. Dan ini dimaukan. Membaca tasbih, takbir, tahmid, memuji Allah Azza wa Jalla, beristighfar dan yang lainnya. Ada malaikat-malaikat yang seperti itu. Dan ini pembahasan kita. Harus meyakini yang seperti ini walaupun tidak nampak, walaupun tidak kelihatan. Fa wajadu qauman yadhkuruna Allah Azza wa Jalla, apabila mereka mendapati satu kaum yang mereka sedang berkumpul berzikir kepada Allah, mereka bertasbih, bertahmid, mempelajari ilmu syar'i,
Maka tanadau, mereka saling memanggil antar mereka. Halummu ila hajatikum. Mari sini, mari sini. Menuju kebutuhan kalian. Maksud kebutuhan kalian memang mereka diperintahkan oleh Allah berjalan di muka bumi ini adalah untuk mencari itu. Fayuhuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka kata Nabi kita, mereka pun yahuffunahum artinya menaungi, meliputi biajnihatihim dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, sampai langit dunia. Jedanya itu dari bumi kita ini, dari tempat kita, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang disebutkan dalam hadis ini, ditutupi sampai ke langit dunia oleh para malaikat. Fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, dan Allah lebih tahu daripada malaikat itu. Tetapi begitulah yang memberitahukan kepada kita. Fayas'aluhum rabbuhum. Rabb mereka itu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, dan Rasul menerangkan wa huwa a'lamu minhum. Allah lebih tahu daripada mereka para malaikat itu. Ma yaqulu ibadi. Pertanyaan pertama dari Allah. Ini harus kita yakini kaum muslimin, harus kita percayai. Hadis ini sahih. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Qalu, para malaikat menjawab, yaqulun, mereka itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih, mensucikanmu. Termasuk di antara hal mensucikan adalah membahas tauhid. Tanazahullah, mensucikan Allah ani syirki. Dan ini adalah hal yang paling besar dalam pentafsiran subhanallah, maha suci Allah. Ani naqais, mensucikan Allah dari aib, dari kejelekan, dari keburukan, min tasbih. Wa tahmid wa takbir, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan alhamdulillah, dan yang lainnya. Fayaqul, Allah kemudian bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Fayaqulu la, wallahi ma ra'auk. Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu, wahai Allah. Fayaqul, Allah kemudian bertanya lagi, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau seandainya mereka itu melihatku? Yani kita alhamdulillah kaum muslimin, walhamdulillah, nikmat minallah, bertasbih, bertakbir, mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, mensucikan Allah dalam perihal ibadah, dan yang alhamdulillah nikmat. Walaupun kita belum pernah melihat Allah. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Yaqulun, malaikat mengatakan, law ra'auka kana shaddu laka ibadatan wa shadda laka tamjidan wa aqsalaka tasbihan. Kalau seandainya mereka bisa melihatmu ya Allah, maka sungguh mereka akan lebih kuat ibadahnya, lebih kuat dalam tamjid, dalam memujikanmu, mensucikanmu, memujimu, mengagungkanmu. Kalau seandainya mereka melihatmu, akan seperti itu. Fayaqul, Allah bertanya lagi, madza yas'alun, apa yang mereka minta kepadaku? Apa yang mereka minta? Qala malaikat, ini Rasulullah meneruskan kalimatnya, yaqulun, malaikat mengatakan, mereka manusia dalam majelis ini tadi, yas'alunakal jannah, mereka meminta kepadamu al-jannah, surga. Ya. Qala yaqul hal ra'awha, apakah mereka hamba-hambaku itu melihat surga? Qala yaqulun la wallahi ya Rabb ma ra'awha. Tidak, wahai Allah, mereka tidak melihat surga. Kita alhamdulillah meminta betul kepada Allah al-jannah. Allahumma inni nas'aluka al-jannah, dalam keadaan kita belum lihat al-jannah. Ya. Allah bertanya lagi, kaifa law rawaha, bagaimana kalau seandainya mereka bisa melihat surga? Kalau bisa melihat surga, bagaimana? Ya, ditampakkan kepada kita surga sekarang ini, bagaimana?
Maka malaikat mengatakan, "Lau annahum ra'awhu kanu ashaddu 'alaihi hirsan." Sungguh mereka akan lebih semangat untuk meraih al-jannah. Lebih semangat. Ini berita bagi kaum muslimin yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita lebih semangat dalam beribadah. Wa ashaddu laha talaban. Sungguh mereka akan betul-betul meraih, mencarinya, memohon kepadamu. Wa 'adzam fi raghbatan, dan surga menjadi satu hal yang target utama dalam hidup. Yang paling besar diinginkan oleh manusia adalah jannah. Kalau mereka lihat. Qala fa mimma yata'awwadun. Pertanyaan berikutnya adalah, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qala yaqulun yata'awwaduna minan nar. Mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Apakah mereka melihatnya? Malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'awha. Demi Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Tetapi mereka sudah meminta perlindungan kepadamu dari panasnya neraka tersebut. Maka Allah bertanya lagi, kaifa law ra'aha? Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Yaqulun law ra'awha kanu ashaddu minha ashadda minha firaran wa ashadda la makhafatan. Kalau mereka melihat neraka, sungguh sangat akan takut sekali. Mereka akan lari sejauh-jauhnya dari neraka itu dan meminta perlindungan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Kita belum pernah melihat neraka, tapi beritanya sudah ada. Kita iman, yakin dengan adanya hal tersebut. Yang terakhir disebutkan, qala Allah berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Persaksikanlah olehmu wahai para malaikat, aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarah hadis ini, dalam syarah Riyadhus Shalihin, hadis ini di antara sekian banyak riwayat yang menyebutkan keutamaan majlis ilmu. Siapa yang duduk di majlis ilmu, di situ dibahas tentang Al-Quran wa Sunnah, kita mengagungkan Allah, memurnikan Allah, membersihkan Allah dari semua sekutu, memurnikan ibadah lillah, memuliakan syariatnya, menampakkan syariatnya, mengajarkan, terus berjuang dalam hidup ini. Ini kaum muslimin, siapa yang seperti itu keberadaannya, dialah orang yang akan mendapatkan keutamaan ini. Malaikat akan menaungi mereka, bersama dengan mereka di majlis-majlis ta'lim, di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya riwayat Muslim, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasun bainahum illa nazalat al-musakinah wa ghasyat alaihim rahmah wa hafadhul malaikah wa dzaqaru fi man indahu." Pas mengatakan, barang siapa yang berkumpul di satu masjid Allah dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, mempelajari makna-maknanya dan mengimani isinya, maka tidaklah mereka seperti itu kecuali akan Allah berikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Kenapa tenang? Karena di atas ilmu dia hidup, di atas huda min Allah, petunjuk Allah. Dia tidak risau, tidak galau, tidak ragu, mantap dia. Karena dia seorang talibul ilmi yang belajar tentang al-hidayah. Itu ketenangan yang dimaukan dalam hadis ini. Bukan ketenangan ngantuk di majlis ta'lim. Ngantuk di majlis ta'lim tenang tidak Pak? Oh tenang, menang baik tenang. Insya Allah ketenangan yang dinikmati jarang-jarang adanya. Ya. Di sana-sana Pak. Kalau di sini insya Allah sama saja. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya di samping memberikan sakinah adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah akan limpahkan kepada mereka rahmah, kasih sayangnya. Ini nikmat betul. Hidup talabul ilmi itu nikmat bagi kaum muslimin. Kenikmatan yang tiada tara. Karena Nabi kita pun belajar dengan malaikat Jibril. Dan nikmat sekali. Masya Allah ya kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, wahafadhumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka, ya, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap mereka, takriman, sebagai bentuk pemuliaan kepada para talibul ilmi.
yang mencari ilmu. Masya Allah, ini nikmat. Kemudian yang keempat, wa dzakarullah fi man indahu, Allah akan menyebut tentang nama mereka di sisi para malaikatnya. Menyebut nama si A, si B, si C di hadapan para malaikatnya. Ini diantara bentuk keutamaan bermajlis ta'lim yang berkaitan dengan al-malaikah. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, masih tersisa waktu sedikit. Tadi ada pertanyaan tentang apakah malaikat masuk ke dalam hammam ketika manusia masuk dalam hammam. Jawabannya adalah, pertanyaannya, hal al-malaikatu tadkhulu mal insan inda dukhulihi fil hammam am la? Apakah malaikat akan masuk ke dalam hammam beserta orang yang ketika dia masuk dalam hammam? Jawabannya adalah, adapun malaikat al-hafadhah, malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla menjaga dia, mengawasi dia, mencatat perilaku dia. Alladzina yahfazuna hasanati wa sayyiati. Malaikat yang disebutkan dalam surah Al-Fitar. Ya. Inna alaikum lahafidin qiraman katibin ya'lamun. Ini semuanya adalah kata Syekh yang nampak dari dalil adalah annahum ma'hu daiman. Malaikat yang seperti akan selalu terus-menerus bersama dia dimanapun dan kapanpun. Fadzahir, ulangi lagi oleh beliau, minal adillah annahum ma'hu daiman. Artinya kemanapun dia berjalan, masuk ke ruangan manapun, sampai pun hammam, dia tetap mengikutinya. Karena bisa jadi di dalam kamar mandi berbagai amalan-amalan yang haram dikerjakan. Bisa terjadi tidak Pak? Bisa. Bahkan sampai ya kita tambih, mau mengingat ada dosa yang diistilahkan dengan adatus sirriyah. Dosa yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan dosa kebiasaan yang tersembunyi. Dosa ini biasanya dilakukan ya seorang diri, di kamar mandi atau di WC atau di kamarnya dia sendirian. Dosa apakah ini kaum muslimin? Dosa apakah? Dosa yang disilakan dengan bahasa kita onani. Ini dia. Yang mencari kenikmatan bil yad. Rasul mengatakan la'anallahu man nakaha biyadih. Allah melaknat seorang yang menikahi tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adatus sirriyah. Yang musibah ini kata Syekh Ibnu Taimiyah merebak di kalangan pemuda. Dan ini dilakukan kalau di hammam tetap dicatat. Walaupun dia di hammam, jangan pikiran malaikat kan nggak masuk WC, nggak mungkin tahu. Tidak, ini malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencatat perbuatan dia. Fahad ikhwan, bisa difahami hadirin. Ya. Adapun kalau malaikat yang lain, kata Syekh, adapun amma ghairul hafadhah, adapun malaikat selain yang ditugaskan untuk mencatat tadi, Allahu alam kata Syekh. Ini ilmu harus ditahqiq kembali kata Syekh. Beliau meminta untuk diulangi kembali pertanyaannya dan akan dijawab oleh beliau setelah beliau tasabbuh dulu dengan dalil. Ya, ini tawaduknya Syekh Ibnu Taimiyah. Tidak langsung beliau berani menjawab sesuatu yang memang harus ditasabuti dulu keilmuannya. Syekh tidak asal bunyi dalam menjawab pertanyaan, tetapi dengan al-adillah. Yang berikutnya masih tersisa waktu 5 menit. Adanya pertanyaan, malaikat bisa melaknat. Siapa yang dilaknat oleh malaikat? Wanita yang membuat marah suaminya. Kalimat ini kaum muslimin, Syekh mengulang-ulang, yakni beliau menyebutkan bukan hanya berkaitan dengan penolakan dalam bab senggama, tetapi dalam perihal lain pun, ketika wanita membuat marah kepada suaminya, maka malaikat pun melaknatinya. Yang menjadi pembahasan kita, malaikat makhluk yang bisa melaknat manusia.
malaikat juga bisa mendoakan manusia. Disebutkan oleh beliau di sini pembahasan tentang itu. Masih ada waktu? 3 menit. Kalau nggak ada waktu ya sudah, kapan-kapan aja lagi, Pak. Beliau membahas tentang apakah malaikat melaknati. Jawabannya iya. Yang dilaknat oleh malaikat di sini adalah para wanita-wanita yang membuat murka kepada suaminya. Pertanyaannya sekarang saya sebutkan bahasa Arabnya. Fadilatul Syekh, hal sahih, apakah benar anal mar'ata idza batat wa zawjuha ghadibun 'alaiha? Apakah benar kalau ada seorang istri bermalam satu malam dalam keadaan suaminya marah kepada dia? Ya, marah suaminya. Tal'anaha al-malaikatu hatta tusbih. Wanita yang seperti ini akan dikutuk, dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Jawabannya, na'am, sahih. Ya, betul seperti itu. Hadha sahih. Annahu la yajuz lil mar'ah an tabita wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Jangan sampai, tidak boleh, ya kata beliau, la yajuz, tidak boleh seorang wanita untuk bermalam, tidur satu malam dalam keadaan suaminya murka kepada dia. Fa in fa'alat, kalau ada wanita seperti itu, istahaqqat hadzal wa'id. Dialah wanita yang akan terancam dengan laknat malaikat ini. Kata Syekh, dengan syarat bisyartin ayyakuna ghadabuhu 'alayya litarkin wajibin 'alaiha. Dengan syarat kemarahan suami itu dikarenakan istrinya meninggalkan satu kewajiban yang itu adalah hak suaminya. Jadi marahnya juga marah syar'i, begitu Pak. Bukan marah karena memang temperamen, ya. Bukan marah karena sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Wah, kasihan istrinya Pak, dikutuk terus. Bukan karena itu. Marahnya suami karena memang istrinya meninggalkan satu kewajiban hak suaminya. Final hadits telah tersyarahi. Karena hadisnya menunjukkan ke arah situ. Seperti hadis yang idza da'a rajul imra'atahu ila firasyi fabat. Seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, fabat, namun dia menolak, maka malaikat melaknatinya hatta tusbih, sampai pagi. Amma idza ghadaba 'alaiha biduni sababin, adapun kalau ada seorang suami marah kepada istri tanpa sebab yang syar'i, cuman pas kebetulan bikin teh, itu bukan gula garam yang dimasukkan, kami delenger ngurusi anaknya lagi pipis dan sebagainya, bruk baju udek, lu dengasin, ya. Ngamuk-ngamuk, bojo kurang ajar, kalau perusahaannya seperti itu bidun sabab bin syar'i, maka istrinya tidak dikutuk. Ini laki-laki yang kurang adab, dia tidak tahu, tidak ada unsur kesengajaan. Ya sudah, maafin tadi itu salah, pas lagi nyebokin anak atau lagi ini salah ngesobruk. Iya, maaf. Uyes segelas mundung maning Pak. Masya Allah. Itu pernah terjadi, ikhwan. Anak pribadi. Tapi bukan, jangan terlalu dulu. Anak taklim di satu tempat. Nah, anak tidak usah sebutkan. Taklim. Dikasih teh. Anak pikir manis kan? Bisa duit, nggak kuat. Dimuntahkan, kenapa? Ternyata garam yang dimasukkan sama si pembikinnya. Ya, panitianya malu, bukan main, minta maaf dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu bukan atas kesengajaan kok. Kecuali kalau sengaja lah. Ya, itu pernah terjadi. Dan itu apa namanya? Betul-betul kalau memang itu terjadi pada suami istri mungkin marah. Ya, tapi karena marah seperti itu Allah tidak mengutuk wanita tersebut. Bisa dipahami hadirin? Jadi bukan istri saya yang bikin teh dengan garam ya Pak ya? Bukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak pertanyaannya tentang sekitar apakah anak-anak itu bisa melihat malaikat?
Kan ada rumor seperti itu, malaikat bisa melihat jin. Ya, malaikat dan jin. Anak kecil itu bisa melihat jin. Anak kecil juga bisa melihat malaikat. Jawabannya lah, tidak. Tidak ada nas manusia bisa melihat malaikat. Tidak diketahui adanya malaikat di tengah-tengah kita. Tidak diketahui sama sekali kecuali dengan nas. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Malaikat ketemu dengan ini, ketemu dengan Nabi. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi memberitahu. Sehingga jangan mengada-ada, anakku weruh malaikat. Jangan mengada-ada, Mas. Ngawur itu. Demikian juga di sini beliau sebutkan tentang beberapa hal yang lainnya, tapi karena memang waktu yang sudah selesai, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan semuanya bisa bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya akan maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengarnya semoga dirahmatullah azza wa jalla. Masya Allah, telah tadi kita ikuti kajian tematik bersama Al-Ustaz Saiful Bahri hafizahullah ta'ala dengan pembahasan alam malaikat sesi yang kedua ya. Masya Allah, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari kajian tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian insya Allah ta'ala bismillah ya, sajian acara berikutnya yaitu pada